الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menguatkan hati untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan salat Jumat yang kita lakukan hari ini adalah salat Jumat yang terindah dalam kehidupan kita. Salat Jumat yang terbaik yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan selalu istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita berkirim salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam yang biasa kita baca dan biasa kita kirimkan menjadikan kita hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah berhak mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan tak lupa juga sang khatib berpesan untuk diri khatib pribadi dan umumnya kita semuanya yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat yang sangat pendek yang kita baca di awal tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu mereka lah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita tarik ayat ini dalam kehidupan kita, maka kita pun akan menemukan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak dalam kehidupan kita. Kalau kita tarik nikmat Allah dalam kehidupan kita, begitu banyak yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Allah titipkan anak dan istri, Allah titipkan kesehatan, Allah titipkan harta benda, Allah titipkan nikmat iman Islam di dalam hati dan kalbu kita. Allah titipkan keistiqomahan dalam ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hitung-hitung
kita evaluasi nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, pasti kita tidak akan mampu. Begitu banyak nikmat Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasholli li rabbika wanhar. Ada dua permintaan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat tersebut. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat anak, nikmat istri, nikmat iman, nikmat Islam, kita diberi nikmat harta. Allah Subhanahu wa taala minta dua hal dari kita. Salat, kemudian berkorban. Salat hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai lupa kita dengan Allah. Berkorban hubungan kita dengan sesama manusia. Ketika kita punya harta, ketika kita punya nikmat, jangan sampai kita egois. Jangan sampai kita lupa dengan sanak saudara kerabat kita. Maka Allahu Akbar. Begitu indah Islam ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita agar kita dekat dengan Allah yang menciptakan kita, kemudian kita juga dekat dengan masyarakat kita. Berada di tengah-tengah mereka, bersama-sama dengan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah perintahkan kita di dalam ayat yang lain, ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan salat dan kesabaran. Di sana kalau kita sulit, kalau kita butuh pertolongan, Allah suruh kita salat. Allah suruh kita sabar dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah ingatkan, engkau banyak nikmat. Engkau punya anak, engkau punya istri, dan di antara nikmat yang Allah ingatkan, khususnya kita berada di bulan-bulan ini, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah. Sebentar lagi kita ingin melaksanakan ibadah kurban. Allah titipkan kepada kita nikmat harta. Maka bagaimana? Dulu ketika kita belum punya harta, kita belum punya kekayaan, Allah suruh minta sama Allah. Bagaimana? Dengan sholat, dengan bersabar atas ketentuan-ketentuan Allah. Sekarang Allah ingatkan di surat yang pendek ini, engkau sekarang punya harta, wahai orang-orang yang punya harta, maka ingat Allah juga. Bagaimana supaya kita ingat Allah? Sholat juga. Kalau kita miskin disuruh sholat, maka di saat kita kaya pun disuruh sholat. Tambah satu lagi, yaitu agar kita juga ingat orang sesama, kerabat, sanak famili kita, tetangga kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam datang rahmatan lil alamin, agar kita dekat dengan Allah kita, tetapi juga kita dekat dengan sesama kita. Kita peduli dengan sesama kita. Maka ayat yang kita baca ini, surat yang kita baca ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita tidak egois, agar kita tentram, agar kita nyaman dalam kehidupan kita, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita salat, kita pun melaksanakan ibadah kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban memang sesuatu yang tidaklah wajib menurut jumhurul ulama. Dia merupakan ibadah sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah menurut jumhur atau mayoritas ulama. Tetapi ada yang mesti kita perhatikan, bahwasanya ibadah kurban dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, man lahu sa'atan, barang siapa punya kelapangan rezeki, walam yudahi, dan tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati masjid kami, kata Rasulullah SAW. Maka dari hadis ini, mazhab Abu Hanifah, mereka mengatakan bagi orang yang mampu, bagi orang yang punya kelapangan rezeki, wajib baginya untuk berkurban. Dia punya harta, punya kelebihan harta, kemudian dia tidak dalam keadaan bepergian, dia berada di tempatnya, maka wajib untuk berkurban. Bagaimana ukurannya?
kita dianggap mempunyai kelebihan harta itu ukurannya manakala kita bisa makan untuk diri kita dan orang-orang yang kita tanggung pada hari tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah, yaitu Ayyamut Tasyrik. 4 hari ini kalau kita ada makanan untuk kita dan keluarga kita, anak istri kita dan orang-orang yang wajib kita berikan nafkah, dan masih ada lebihnya, maka sesungguhnya kita sudah dianggap orang yang mempunyai kelaparan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, menurut mazhab Abu Hanifah wajib, walaupun menurut jumhur dan mayoritas para ulama tidak diwajibkan tetapi disunnahkan. Maka alangkah baiknya kalau kita berusaha berkorban seandainya kita mempunyai nikmat atau kelebihan harta yang Allah titipkan kepada kita. Tentu yang tahu diri kita sendiri, tentu yang tahu diri kita masing-masing. Tidak mungkin orang mengetahui bahwasanya kita ini sudah mampu atau tidak, karena kadang-kadang apa yang tampak berbeda dengan apa yang tersembunyi, dan kadang-kadang apa yang tersembunyi berbeda juga dengan apa yang nampak. Maka sesungguhnya tanyakan kepada diri kita, bagaimana sesungguhnya kita di hadapan Allah. Sudahkah kita bersyukur dengan cara berkorban? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan ibadah kurban ini juga, bahwasanya ibadah kurban itu bukan satu kali seumur hidup, tetapi setiap tahun kalau kita mampu, kalau kita mempunyai uang atau mempunyai harta yang bisa kita kurbankan. Adapun yang satu kali seumur hidup itu bukan kurban, akan tetapi akikoh, yaitu sembelih kambing untuk anak yang baru lahir. Demikianlah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan ilmu dan memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan nikmat yang begitu banyak dalam kehidupan kita, dan kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat tersebut dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan salat, dan juga mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.